Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pertemuan kali ini, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pertemuan kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kalau begitu saya cek dulu ya kehadirannya. Ahsana, hadir. Laudria, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Hormati dan Sayangi Orang Tua dan Gurumu. Dari pembelajaran kali ini diharapkan setelah kalian belajar materi tentang hormati dan sayangi orang tua dan gurumu, diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap, contoh, perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan dapat menampilkan dan mempraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari terkait perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Metode yang saya gunakan pada kali ini yaitu menggunakan metode pembelajaran Discovery Based Learning, di mana kalian sendiri yang akan mengeksplor atau mencari secara langsung materi-materi yang dibutuhkan pada bab kali ini. Tetapi meskipun kalian nanti mencari materi sendiri, kalian masih dalam bimbingan saya. Jadi nanti kalau ada kesusahan atau ada yang belum dimengerti, bisa masih ditanyakan kepada saya. Oke, bagaimana, sudah siap untuk belajar pada pertemuan kali ini? Oke, kalau begitu saya mau tanya, waktu kalian mau berangkat sekolah tadi, apakah kalian sudah pamit pada orang tua? Alhamdulillah kalau sudah pamit ya. Bagaimana cara pamitnya? Betul sekali, bersalaman, meminta doa, kemudian berangkat. Kalau begitu berarti kalian ke sekolah ini sudah diridhoi sama orang tua ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi nanti kalau orang tua sudah meridhoi jalan kita pada kesempatan kali ini, Allah juga akan meridhoi apa yang kita lakukan pada kali ini, dan akhirnya materi-materi yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini bisa meresap dengan baik. Amin. Kemudian setelah sampainya di sekolah, kalian pasti bertemu Bapak Ibu guru kan sesampainya di sekolah? Ya, terus apa yang kalian lakukan kalau ketemu Bapak Ibu guru di sekolah? Atau di luar sekolah? Misal di pasar, di mall, atau di mana? 5S dibudayakan? Alhamdulillah 5S sudah dibudayakan ya. Itu adalah salah satu bentuk dari hormat kepada orang tua dan guru. Seperti itu. Jadi yang belum membiasakan kebiasaan seperti ini, silakan nanti setelah pelajaran ini kalian sudah harus bisa menjalankan apa yang belum kalian kerjakan seperti yang sudah dijelaskan. Karena kalian sudah mengerti ilmunya, jadi harus melaksanakan apa yang kalian dapatkan pada kesempatan kali ini. Kenapa kita wajib untuk menghormati orang tua dan guru kita? Ada yang tahu kenapa? Ya, karena jasa-jasa mereka yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Oke, langsung saja saya jelaskan kenapa sih kita wajib untuk menghormati orang tua dan guru kita. Oh ya, sebelum itu saya minta untuk kalian bergabung dan berkumpul ke kelompok yang sudah dibentuk kemarin ya. Masih ingat kan? Alhamdulillah kalau masih ingat. Sekarang silahkan berkumpul ke kelompok kalian masing-masing. Bagaimana? Sudah siap? Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang saya akan menjelaskan kenapa sih kita wajib untuk menghormati orang tua. Yang pertama dulu ya, kita kenapa wajib menghormati orang tua. Setelah kewajiban kepada Allah dan Rasul, Islam mengajarkan agar seorang anak mematuhi orang tuanya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, apapun yang dikatakan orang tua, itu wajib kita patuhi. Seperti halnya
kita beribadah pada Allah itu kan perintah. Nah, perintah Allah untuk mematuhi orang tua itu harus dipatuhi juga. Seperti pada firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Al-ayah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dari sini ada yang bisa menjelaskan surat ini menjelaskan tentang apa? Ya, betul sekali. Surat Al-Isra ayat 23 ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus berlaku kepada orang tua kita. Tidak boleh berkata kasar, apalagi sampai berkata "ah". Dan kita diminta untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kalau begitu, terus bagaimana perilaku kita yang seharusnya kepada orang tua? Yang pertama, jangan berkata kasar yang dapat menyakiti atau menyinggung perasaan kedua orang tua. Karena ridho Allah berasal dari ridho orang tua. Jadi jika orang tua tersakiti dan orang tua tidak meridhoi, Allah juga akan murka. Kemudian perilaku yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kepada kedua orang tua harus berkata yang baik, sopan dan penuh santun. Selanjutnya, bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan di hari tuanya. Seiring dengan itu, permintaan-permintaan kedua orang tua sejauh dapat dipenuhi harus dituruti. Jadi, mengingat begitu besarnya jasa orang tua, kita harus patuh dan taat pada orang tua. Dan jika sampai pada usia lanjut beliau bersama kita harus memeliharanya dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Kemudian senantiasa mendoakan kedua orang tua agar selalu berada dalam kasih sayang Allah. Karena mengingat jasa mereka yang begitu besar, kita tidak mungkin membalasnya satu persatu, sehingga hal yang paling ampuh yang dapat kita lakukan salah satunya yaitu dengan mendoakan, baik masih sehat bugar beliaunya ataupun sudah tidak ada di dunia ini. Jadi doa itu sangat-sangat membantu orang tua kita. Apalagi doa orang anak soleh itu sangat-sangat dibutuhkan oleh orang tua. Jadi doa kita itu yang sangat dibutuhkan orang tua selain kasih sayangnya juga. Adapun hadis yang menjelaskan tentang begitu tinggi nilai berbakti kepada orang tua diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk berjihad. Lalu Rasulullah berkata, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia berkata, "Ya, masih hidup." Rasulullah bersabda, "Maka jihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Begitu besar ya nilai berbakti kepada orang tua hingga disamakan dengan jihad fisabilillah. Terus kemudian ada orang yang dikatakan merugi karena tidak bisa berbakti kepada orang tua. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia." Ada sahabat yang bertanya, "Siapa orang yang dimaksud, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seseorang yang masih berkesempatan bertemu kedua orang tuanya
atau salah seorang dari keduanya di saat telah lanjut usia. Namun, hal itu tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Itu berarti dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Sampai Rasulullah berkata, celakalah, celakalah, celakalah. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan. Begitu merugi orang yang tidak bisa berbakti kepada orang tua. Jadi, kalian yang masih punya orang tua, baik yang masih satu ataupun masih lengkap, harus berbakti dengan sebaik-baiknya pada orang tua. Bagi yang sudah tidak punya orang tua, atau karena ditinggal atau tidak serumah atau bagaimana, jangan lupa untuk didoakan. Oke, dari sini sudah paham kan kenapa kita wajib untuk menghormati dan patuh kepada orang tua? Oke, kita lanjutkan ya materinya ke kenapa kita kok wajib juga menghormati dan patuh pada guru. Agama Islam sendiri meletakkan ilmu di atas segala-galanya, dan Islam juga meninggikan derajat orang yang berilmu dibanding yang lainnya. Orang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ahli ibadah tetapi tidak mempunyai ilmu. Seluruh makhluk juga mendoakan kebaikan atas orang yang berilmu. Jadi, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Jadi, kita usahakan untuk menjadi orang yang berilmu dan yang ahli ibadah agar kita mendapatkan manfaat dua-duanya. Mengingat begitu tingginya derajat orang yang berilmu di hadapan Allah, dan juga kita mengingat jasa guru kita yang dapat membuat kita bisa membaca, menulis, dan mengetahui dunia luar yang sangat luas ini, sehingga kita diharapkan, diminta, dan diwajibkan bahkan untuk berperilaku hormat dan patuh kepada guru kita. Adapun adab atau perilaku yang perlu dilakukan terhadap guru kita, diantaranya yang pertama, memuliakan dan menghormati guru. Mendoakan juga guru, karena jasa-jasanya mungkin kita tidak bisa membalas satu persatu, begitu banyak jasanya, sehingga kita bisa membalasnya dengan doa. Dan yang terpenting adalah tidak menyakiti hati guru, tidak membuka aib guru, karena yaitu tadi, guru adalah orang yang berjasa sekali dengan kita. Mungkin kalau tidak ada guru, kita tidak bisa apa-apa, tidak seperti sekarang ini. Saya punya 2 video. Setelah ini, kita tonton bersama-sama, kita simak bersama-sama. Setelah itu, kalian diskusikan video itu menceritakan tentang apa, terus kemudian pendapat kalian bagaimana, dan cari hikmah di balik video tersebut. Silahkan mulai diskusinya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang ya. Bagaimana, sudah selesai diskusinya? Oke, sudah selesai ya. Silahkan perwakilan dari kelompok mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, silahkan kelompok 1. Terima kasih untuk semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti rata-rata semua kelompok memiliki pendapat yang sama ya. Ya, benar sekali. Untuk video yang pertama itu menceritakan tentang seseorang anak yang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, kemudian teringat oleh orang tuanya karena pertanyaan dari calon bosnya. Kemudian dia berusaha untuk menanyakan sesuatu kepada orang tuanya, dan ternyata dia teringat begitu besar sekali jasa orang tuanya sehingga dia bisa berada di posisi tersebut. Nah, itu tadi adalah contoh dari hormat dan patuh pada orang tua. Jika kita hormat dan patuh pada orang tua, hidup kita akan enak karena ridho Allah berangkat dari ridho orang tua. Hikmahnya, kita harus selalu patuh dan hormat kepada orang tua. Kemudian untuk video yang kedua, itu menceritakan tentang seorang anak yang awalnya bandel sekali, bukan nakal ya, tapi bandel, jahil,
kurang hormat dengan guru, sehingga prestasinya tidak baik, bahkan dia selalu di bawah, tidak pernah ada di lingkaran-lingkaran prestasi. Namun setelah dia sadar bahwa hormat kepada guru itu penting, patuh kepada guru itu penting, dia semangat untuk memperbaiki dirinya. Kemudian lama-kelamaan dari proses tersebut, dia dapat prestasi yang sangat membanggakan untuk semua orang. Jadi berusahalah untuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, karena itu wajib kita lakukan. Jadi hikmahnya, jika kita patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, kita akan mendapatkan hidup yang enak, karena Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan, karena perbuatan kita saja sudah sesuai dengan perintahnya. Kemudian Allah tidak sungkan-sungkan untuk memberikan apa yang perlu kita terima. Dari pertemuan kali ini ada yang bisa menyimpulkan kita dapat apa? Ya, silakan kamu. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi kita harus patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, mengingat begitu besarnya jasa-jasa mereka yang mungkin kalau kita hitung tidak ada kiranya, banyak sekali, dan mungkin juga kita tidak bisa membalasnya satu persatu. Kita hanya bisa mendoakan dan berusaha hormat dan patuh kepada mereka. Oke, cukup ya untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, silahkan dipersiapkan. Silahkan nanti di rumah dipelajari lagi tentang bab hormati dan sayangi orang tuamu dan gurumu. Dan yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, nanti latihan lagi ya. Sebagai latihan, nanti di rumah juga kerjakan halaman 130 dan 138, poin A dan B ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan materinya dan kita bahas soal yang telah kalian kerjakan. Sekian dulu ya pertemuan kali ini, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.